kita sedang di pantai. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat dan sukacita. Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang kalau disuruh mama papahnya, terus jawabnya, sebentar ma, sebentar pa. Nah, kakak mau lihat nih. Wah, masih ada, tapi sedikit sekali. Nah, siapa nih yang kalau disuruh mamahnya dan papahnya langsung bilang, ya mama, ya papa? Kakak lihat nih. Wah, hampir semuanya seperti di sini. Kalau dipanggil mamahnya, langsung jawab, ya mama, ya papa. Nah, ada juga di sini. Kalau habis main, disuruh membereskan, langsung siap. Saya mau membereskan mainannya. Ya mama, ya papa, saya mau bereskan mainannya. Adik-adik, selama bulan ini kita akan belajar tentang ketaatan. Ya, memang diperintah mama papa itu nggak mudah, apalagi menaati perintah Tuhan Yesus. Tapi kalau ada Tuhan di hati kita, pasti kita bisa. Ketika kita disuruh, kita akan bilang, ya mama, ya papa. Nah, sekarang adik-adik siapkan hati, siapkan telinga untuk dengar-dengaran. Kita siap ibadah ya. Ayo kita berdoa ya. 2 tangan saya, 5 jari-jarinya, lalu direkatkan, mari kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah lagi. Tuhan, kami mau serahkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dan hati kami biarlah menjadi tempat yang subur untuk bertumbuh firman-Mu sampai kami besar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hari ini dan kami akan selalu sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Keiga Warrior, let's go! Ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Untuk mempermudah, kita nyanyikan ayatnya ya. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Teman-teman, kata kunci kita adalah aku mau jadi anak yang T-A-A-T, taat. Aku mau jadi anak yang T-A-A-T, taat. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Boleh berdiri semuanya? Ya, kita memuji Tuhan ya, dengan semangat yang luar biasa.
Saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Buat mama papa, opa oma yang di rumah, boleh adik-adiknya ditemani ya saat mendengarkan firman. Kalau adik-adik bertanya, boleh papa mama menjelaskan untuk adik-adik semua. Nah, sekarang Kak Vera mau ajak adik-adik berdoa sebelum mendengarkan firman. Yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu selalu tertanam di hati kami dan kami bisa melakukan firman-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita lihat video klip berikut ini ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu
3 hari, 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Teman-teman, tadi sudah lihat video klipnya kan? Nah, di situ ketika Yunus disuruh ke Niniwe, apa yang dilakukan Yunus? Yunus tidak taat, malah dia pergi ke Tarsis. Ya, apa yang terjadi? Apa, Neni? Dimakan ikan besar. Wah, ya teman-teman lihat kan? Tuhan izinkan Yunus dimakan ikan besar ya. Nah, di situ Yunus tinggal di dalam perut ikan. Berapa hari? Ini tahu berapa hari? Gak tahu. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Yunus kira-kira ngapain? Berdoa. Wih, berdoa teman-teman. Yunus mulai sadar ya, karena Yunus melakukan kesalahan, tidak taat sama perintah Tuhan. Lalu Tuhan juga setia dan Tuhan izinkan untuk memerintahkan ikan besarnya apa? Memuntahkan Yunus ya. Yunus dimuntahkan di pinggir pantai ya. Dari situ Yunus sudah sadar, sudah punya keinginan untuk taat sama Tuhan. Lalu Yunus pergi ke Niniwe seperti perintah Tuhan pada awalnya. Di sana Yunus memberikan kabar baik, memberitakan kabar baik dari Tuhan, dan mulailah orang-orang di Niniwe sana mulai percaya Tuhan ya, karena Yunus mengabarkan berita baik untuk orang-orang Niniwe.
Nah, adik-adik, kita belajar sekali ya dari Yunus. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus taat terhadap perintah mama papa, perintah opa oma di rumah, ataupun guru-guru di sekolah, buat yang sudah sekolah ya. Nah, seperti Yunus juga akhirnya taat sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik tahu kalau tidak taat pasti ada akibatnya. Ya, seperti Yunus, Tuhan izinkan untuk ada badai saat dia naik kapal, lalu dimakan ikan, tinggal di perut ikan, hingga akhirnya Tuhan Yesus izinkan untuk Yunus selamat. Nah, adik-adik juga saat tidak taat ada akibatnya. Misalnya, apa Neni? Kalau tidak bereskan mainan ya. Kalau tidak bereskan mainan, disuruh papa mama, bereskan mainannya. Terus misalkan nih, Neni gak mau, biarin aja. Akhirnya mainannya kemana-mana. Terus ada orang yang lewat, keinjak. Waduh, mainannya rusak, mainannya hilang, gak tahu kemana. Ya, itu akibatnya ya. Terus mama papa misalkan nih suruh kita lagi untuk makan yang sehat. Kita malah apa? Adik-adik biasanya suka apa? Neni suka permen ya. Nah, kalau suka permen banyak-banyak, gak mau makan makanan yang sehat, pasti apa? Giginya sakit ya. Udah gitu gak bisa belajar, gak bisa tidur, gak bisa kunyah-kunyah makanan. Nah, itu akibatnya kalau kita tidak taat ya. Nah, tapi Tuhan selalu setia. Tuhan menunggu kita loh sampai kita taat ya. Tuhan baik dan Tuhan setia. Adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa sama-sama ya. Kita tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku,
Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar dari Bapak Yunus yang mempunyai hati yang taat Tuhan akan perintah-Mu. Tuhan, kami mau walaupun kami masih anak-anak Tuhan, kami mempunyai hati yang ada Tuhan Yesus di dalamnya Tuhan, tinggal di dalam hati kami supaya kami bisa dengar-dengaran, bisa menjadi anak-anak yang taat Tuhan akan perintah-Mu, terutama perintah mama papa, guru di sekolah, maupun opa oma yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami setiap hari selalu taat terhadap perintah mama papa dan juga perintah-Mu Tuhan, biar Engkau disenangkan Tuhan, begitu juga kami bisa menjadi berkat buat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Papa Mama, untuk saat teduhnya bisa dilihat di sini ya.